Gigging alone at the bottom of the hill. Our protagonist named Bill sets his sights on an acre steam pine. All he Terima kasih atas waktunya di hari Sabtu yang cerah ini, cerah dan agak berawan sedikit. Sudah join ke webinar saya terkait dengan Certified Internal Auditor atau biasa disebut CIA, exam, introductions. Jadi di sini saya nanti akan mencoba sharing terkait dengan organisasi profesi internal auditor ya, baik itu yang ada di global maupun yang ada di Indonesia. Setelah itu saya juga mau sharing terkait dengan sertifikasi profesional yang ada di dalam organisasi tersebut gitu, yang dinaungi oleh organisasi tersebut. Salah satunya adalah CIA. Ini adalah sertifikat untuk para internal auditor ya, sebagai apa istilahnya pegangan gitu ya, sebagai pegangan bahwa dia memiliki kapabilitas dan pengetahuan yang cukup, pengalaman yang cukup di area internal audit. Nanti saya juga coba sharing kira-kira biaya untuk mengambil CIA itu berapa sih? Apa saja yang harus disiapkan, syarat-syaratnya apa saja, dan juga soal-soalnya itu seperti apa sih, silabusnya itu bagaimana, apa sih tips and tricks untuk bisa lulus ujian CIA ya. Jadi mungkin dalam 30 menit sampai 45 menit ke depan, saya akan coba sharing terkait dengan hal-hal tersebut, dan apabila ada kawan-kawan yang memiliki pertanyaan atau concern terkait dengan ujian CIA ini, bisa menggunakan fitur chat, Bapak Ibu sekalian, untuk bertanya, atau bisa langsung unmute, setelah itu mengajukan pertanyaan. Oke, ini kemarin peserta yang mendaftar cukup banyak, di atas 300 orang, cuman kapasitas Zoom itu hanya 300, tapi kita lihat saja nanti kira-kira partisipannya jumlahnya sampai berapa ya. Mungkin perkenalan dulu Bapak Ibu sekalian. Nama saya Fitvan Brahmantio, biasa dipanggil Fitvan. Saya memiliki gelar profesi terkait dengan Chartered Accountant, Certified Internal Auditor, dan Certified Fraud Examiner. Saat ini saya bekerja sebagai partner di RSM Indonesia, membawahi unit atau service line terkait dengan GRC, Governance, Risk, dan Control. Kalau di RSM kita bilangnya GRC itu Governance, Risk, and Control. Jadi saya membawahi tim GRC di RSM, Service Line GRC, biasa mengerjakan proyek-proyek terkait dengan corporate governance, terkait dengan risk management, internal audit, dan internal control. Jadi itu adalah core service yang saya bawahi. Saya memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun, pindah-pindah sih Bapak Ibu sekalian, sempat jadi internal auditor di perusahaan, sempat jadi financial auditor juga, sempat juga masuk ke konsultan yang lain gitu ya, di risk advisory, dan sempat jadi chief audit eksekutif juga di salah satu hotel chain yang cukup besar di Indonesia, Swiss Bell Hotel Internasional. Jadi saya sempat menjadi chief audit eksekutif juga di situ, mencoba mengaplikasikan ilmu-ilmu terkait dengan internal audit. Setelah itu saya balik lagi ke consulting untuk memimpin service line GRC ya, Governance, Risk, and Control di RSM Indonesia. Jadi itu sekilas tentang saya. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau misalnya mau ngobrol segala macam, nanti di akhir akan ada link email maupun LinkedIn saya ya, kalau misalnya nanti ada yang mau didiskusikan secara terpisah. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan hubungan pertemanan kita bisa terus berlanjut. Saya sangat senang sekali ngobrol dengan orang-orang terutama yang berkecimpung di area GRC ya, Governance, Risk Management, Internal Control, Internal Audit, karena di situ kita bisa sharing gitu ya. Pengalaman Bapak dengan pengalaman saya mungkin bisa saling melengkapi gitu. Jadi kalau di IIA itu kita ada event ya, annual annual event gitu setiap tahun sekali. Semua membernya The Institute of Internal Auditors-nya Indonesia ngumpul, kita ngobrol segala macam mengenai internal audit, internal control, dan hal yang lain. Nah, ini agenda kita, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dalam 30 menit, 40 menit, atau 1 jam ke depan, kita bisa jalani satu-satu dan bisa memberikan manfaat ya untuk kita semua.
Saya mulai dengan overview, setelah itu ada silabus Bapak Ibu sekalian terkait dengan ujian Certified Internal Auditor. Jadi kita sekarang spesifik terkait dengan Certified Internal Auditor sehingga bisa apa istilahnya apa sih kiat-kiat supaya bisa lulus terkait dengan CIA itu. Habis itu ada tips and tricksnya dan ada contoh Bapak Ibu sekalian nanti sekitar 5 soal. Ujian CIA itu dia sistemnya ABCD Pak, pilihan ganda, 4 pilihan ABCD. Nanti kita latihan di situ ada pooling sehingga Bapak Ibu bisa ngerasain waktunya itu biasanya rata-rata satu soal itu sekitar 70 detik. Jadi 1 menit 72 detik lah, 1 menit 12 detik untuk mengerjakan satu soal. Jadi nanti ada triksnya juga bagaimana cara mengatur supaya dia bisa inline dengan target waktunya gitu, jangan sampai kelewatan. Habis itu nanti ada sesi tanya jawab, saya secara spesifik mengalokasikan waktu untuk tanya jawab, dan nanti di appendix itu detail silabusnya Bapak Ibu sekalian. Jadi part 1, part 2, part 3, ujian Certified Internal Auditor itu ada 3 part. Di masing-masing partnya itu ada yang namanya section, Pak, Bu. Nah, nanti di dalam sections itu ada list-listnya area mana saja yang harus dipelajarin. Dan di situ ada istilahnya kompetensinya yang diharapkan. Ada yang sifatnya basic gitu ya, jadi sambil baca itu udah cukup. Ada yang sifatnya proficient. Kalau proficient itu berarti sangat menguasai gitu, jadi tingkat pemahamannya itu dalam. Jadi di appendix nanti saya jelaskan itu terkait dengan hal tersebut. Oke. Mungkin kita bisa lanjut ya, masuk langsung ke materi. Nah, ini dia nih. Jadi sebenarnya itu AAE itu udah cukup lama, Bapak Ibu sekalian. Jadi kayak di Indonesia itu kalau misalnya dokter itu kan ada Ikatan Dokter Indonesia lah ya, organisasinya ID gitu. Kalau internal auditor itu ada juga organisasi yang menaunginya, organisasi profesi namanya The Institute of Internal Auditors. Itu atau sering kita sebut itu IIA. Jadi kalau di dunia itu di global dia sudah berdiri dari tahun 1941. Dan dia itu kantor pusatnya ada di US. Jadi USA gitu ya. Jadi makanya nggak heran kalau misalnya semua modul, semua apa istilahnya pertanyaan, apa soal terkait dengan ujian CIA ini kiblatnya ke US, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak spesifik dia mengikuti apa yang ada di Indonesia. Jadi kiblatnya ke US. Jadi nanti akan saya ceritakan juga tips and tricksnya bahwa kalau di US itu kan istilahnya one tier, kalau di Indonesia itu two tier ya. Dia ada namanya board of directors. Kalau di Indonesia itu ada namanya dewan komisaris sama direksi. Jadi itu kita harus memposisikan diri kita ada di US gitu istilahnya. Jadi pemahamannya terkait dengan praktik internal audit yang ada di US. Mungkin ada beberapa perbedaan juga. Nah ini seperti yang tadi saya ceritakan, AAE ini adalah secara global menaungi profesi internal audit gitu. Jadi dia itu mengembangkan apa istilahnya metodologi terkait dengan internal auditor, mengembangkan riset ya terkait dengan internal audit, perkembangan terkait dengan governance risk, internal audit, internal control, dan dia itu membersnya itu dari apa di seluruh dunia itu biasanya spesifik berkecimpung di area auditing, risk management gitu ya, governance, internal control, ada IT audit juga, dan beberapa juga dari kampus. Kemarin juga saya lihat ada beberapa yang mendaftar dari kampus untuk join ke webinar ini, sehingga memang ini adalah apa members dari AAE Global itu. Dan misinya itu yang di AAE Global nanti hampir mirip dengan misi yang ada di AAE Indonesia, itu untuk istilahnya mempromote value ya, mempromote value terkait dengan internal audit itu sendiri gitu ya. Karena memang internal audit itu adalah profesi yang menjunjung tinggi yang namanya etika gitu ya, objectivity gitu, independency gitu. Jadi dia itu AAE itu memiliki misi untuk mempromot yang namanya value tersebut gitu. Dan AAE juga memberikan kayak materi pelatihan, edukasi gitu ya, yang profesional dan komprehensif, sehingga ada standarnya. Jadi kalau misalnya pelatihan terkait dengan Certified Internal Auditor itu ada nanti tuh standarnya, standar bakunya, silabusnya ada, ya kan, latihan soalnya ada, bukunya ada gitu ya. Sehingga apabila kita sudah mempelajari hal-hal tersebut,
insya Allah kalau misalnya kita ikut ujian terkait dengan CIA-nya, kita bisa lulus seperti itu. Jadi ada guidance-nya, habis itu ada program sertifikasinya juga, ada lembaga risetnya juga, sehingga ada peningkatan terkait dengan knowledge ya, terkait dengan internal audit, karena memang bisnis kan berkembang dengan sangat cepat gitu ya. Internal audit kan sebagai pihak yang independen membantu organisasi dalam pencapaian objektif organisasi, itu juga harus terus meningkatkan yang namanya knowledge-nya internal auditor gitu. Dan IAE ini membantu para internal auditor membernya yang ada di dunia, walaupun istilahnya beda-beda gitu ya, standar istilahnya negaranya itu memiliki kekhasan masing-masing gitu, cuman ada suatu hal yang mungkin bisa diimplementasikan secara langsung, mungkin ada yang mesti di custom juga seperti itu. Jadi ada lembaga risetnya untuk bisa mempromot knowledge ya, meningkatkan knowledge dari para internal auditor itu sendiri. Dan ini juga memberikan pemahaman juga kepada first line, second line misalnya ya, ke para pemilik bisnis bahwa ya internal auditor ini memiliki standar yang harus diikuti, dan itu ada quality assurance yang harus mereka lakukan juga untuk bisa meyakinkan bahwa internal auditor itu memiliki kualitas yang sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh AAE, yang kita bilang AAE standar. Di sini ada websitenya, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin melihat gitu ya, websitenya global.theIAA.org, dan total members itu lebih dari 200.000 members worldwide, itu yang aktif 200.000. Nah, di Indonesia kita juga punya AAE Indonesia ya, The Institute of Internal Auditors Indonesia, di mana di sini ada board of governors-nya yang dipimpin oleh Pak Hari ya, dan ada Bu Angela Simatupang juga, dan ada teman-teman saya juga yang duduk di governor dari IAE. Jadi kita itu non-profit ya, non-profit organisasi profesional terkait dengan internal audit, di mana berdiri dari tahun 1989 kalau yang di Indonesia. Awalnya chapter, Bapak Ibu sekalian. Awalnya chapter, cuman sekarang sudah mulai meningkat menjadi di atas chapter ya, di Institute of Internal Auditors Indonesia. Dan misinya hampir sama, misinya dengan AAE Global gitu ya. Kita mengumpulkan para internal auditor, para istilahnya profesional yang bergerak di governance, risk, internal audit, internal control, menyatukan mereka dalam profesi ini sehingga kita bisa saling sharing, Bapak Ibu sekalian. Saling sharing terkait dengan perkembangan internal audit, internal control. Kemarin itu yang lagi happening itu, IAE itu mengeluarkan yang namanya Three Lines Model, kembangan dari Three Lines of Defense. Nah, itu salah satu yang coba istilahnya, salah satu kontribusi yang coba diberikan ya oleh IAE. Di IAE Indonesia juga itu sering dibahas juga beberapa kali belakangan ini terkait dengan Three Lines Model, apa sih perubahannya. Nah, itu salah satu bentuk dari kontribusi dari IAE. Jadi hampir mirip misinya dengan yang IAE Global. IAE Indonesia juga seperti yang di atas. Total membersnya di Indonesia ini hampir 3.500. Dan ini websitenya ada di aae-indonesia.org. Oke. Nah, ini ada 3 sertifikasi profesional yang ada di bawahnya IAE yang cukup istilahnya well knowing ya, cukup dikenal gitu ya. Yang pertama itu Certified Internal Auditor. Certified Internal Auditor ini yang paling premier sih kalau menurut saya, yang total yang dikeluarkan oleh IAE, sertifikat profesionalnya. Jadi Certified Internal Auditor ini kita belajar mengenai internal audit ya, foundation-nya terkait dengan internal audit apa, aplikasinya terkait dengan internal audit bagaimana, perannya internal audit nanti pada saat dia masuk ke dalam operasi itu seperti apa gitu ya. Ya ini yang pertama itu Certified Internal Auditor. Di global itu yang punya CIA itu total sekitar 165.000 orang. Nah, ini yang saya agak
agak apa istilahnya tanda tanya besar nih. Di Indonesia total pemegang sertifikasi CAE itu hanya sekitar 332 orang, Bapak Ibu sekalian. Kita kan total jumlah apa orangnya itu di Indonesia 270 kali ya, 275 juta kali ya. Dan yang jadi internal auditor itu mungkin ratusan ribu lebih kali. Tetapi kalau kita lihat di database-nya AAE Indonesia, yang pemegang sertifikasi CAE itu hanya 332 orang. Jadi kesempatannya masih banyak Bapak Ibu sekalian, space-nya masih lebar gitu ya. Saya sering ketemu juga beberapa head of internal auditor itu, mereka juga nggak megang CAE juga, itu sangat disayangkan gitu. Makanya sedari kita muda nih, karena saya lihat kayaknya Bapak Ibu banyak yang berjiwa muda, umurnya masih muda gitu ya, semangatnya masih tinggi, masih besar, kemampuan membaca, kemampuan belajar, kemampuan menghafalnya masih tinggi. Ini adalah kesempatan gitu. Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Ya kan? Karena saya lihat juga kalau di lowongan-lowongan pekerjaan itu, apabila ada lowongan terkait dengan Head of Internal Auditor, mereka itu preferensinya pemegang sertifikat CAE seperti itu. Jadi kalau menurut saya ini masih ada kesempatan yang cukup lebar, yang cukup besar ya di Indonesia, bahwa pemegang CAE-nya sedikit, sehingga mungkin ini bisa menjadi pemacu lah ya, pemacu dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa ikut ujiannya, lulus ujiannya, dan bisa memanfaatkan itu, istilahnya memonetisasi terkait dengan kepemilikan CAE Bapak Ibu sekalian. Oke, yang kedua terkait dengan CRMA, Certified in Risk Management Assurance. Nah, ini datang setelah CAE gitu ya, CRMA datang, ini spesifik. Sebagai internal auditor, kita memberikan assurance terkait dengan risk management. CRMA ini satu modul, pemegangnya itu di dunia itu ada 15.800, sedangkan di Indonesia total yang megang itu 89 orang. Ini juga sebenarnya sangat menarik juga gitu. Di Indonesia sedikit sekali pemegang sertifikasi CRMA ini, hanya 89 orang. Total member itu tadi kan yang di AAE Indonesia 3.500 ya. CAE itu cuma ada 332 orang, CRMA, Certified in Risk Management Assurance, cuma 89 orang gitu. Jadi ini memang kesempatan buat kita semua, apabila memang mau mau membekali diri gitu ya ke depan untuk bisa menjadi internal audit yang lebih baik lagi, dikenal karena memiliki pengalaman plus ditambah memiliki sertifikasi profesional. Dan yang berikutnya, qualifications in internal audit leadership, ini di global sekitar 578 ini baru, sepertinya di Indonesia juga belum ada. Ini masih sedikit sekali, jadi hampir mirip sebenarnya tiga-tiganya ini. Tiga-tiga ini sangat baik untuk dimiliki, tapi sekarang kita membahas spesifik khusus yang CAE ya, Bapak Ibu sekalian ya, Certified Internal Auditor. Nah, Certified Internal Auditor ini, kalau misalnya Bapak Ibu belum, istilahnya belum pernah dengar, atau baru dengar cuman belum tahu itu apa sih, orang malah biasanya, bilangnya bahwa CIA ini temennya FBI sama KGB gitu ya. KGB itu organisasinya Rusia gitu. Jadi CIA itu singkatannya Certified Internal Auditor, Bapak Ibu sekalian, ini globally recognized. Jadi kalau misalnya Bapak itu pemegang CIA walaupun di Indonesia, nanti kalau misalnya sewaktu-waktu ada kesempatan bekerja di Australia, misalnya di US, di Eropa, seperti itu, CIA-nya masih berlaku, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini nggak lokal gitu sifatnya, ini adalah global. Dan apabila Bapak lulus ujian CIA, Bapak Ibu ini lulus ujian CIA, namanya itu terregister di istilahnya di AAE Global, di websitenya AAE Global dan di AAE Indonesia, bahwa pemegang sertifikasi CIA-nya itu adalah Bapak ABC gitu. Jadi ini recognition-nya itu global. Dibawa kemana aja ini masih berlaku gitu. Dan kalau misalnya Bapak Ibu sekalian belajar mengenai CIA itu,
ada beberapa hal yang dipelajari tentu. Yang pertama itu teorinya, Bapak Ibu sekalian. Jadi teori dari internal audit itu seperti apa sih? Dan ada namanya core framework. Jadi dia ada kayak lingkarannya gitu, nanti ada missionnya, ada apa core principles, ada code of ethics, habis itu ada standar dan yang lain sebagainya. Jadi di situ nanti kita pelajarin. Dari situ nanti setelah kita pelajari kita jadi tahu, oh internal audit itu perannya seperti ini toh, yang diharapkan itu seperti ini, best practice-nya itu seperti ini, seperti itu. Dan di ujian CAE itu juga ditanyakan atau misalnya apa pertanyaan-pertanyaan itu mengarah ke pada saat kita penugasan lapangan tuh aplikasi dari internal audit itu sendiri. Bagaimana cara membuat internal audit plan, bagaimana cara membuat audit program gitu ya. Bagaimana cara mengeksekusi audit program gitu ya, membuat kertas kerja, membuat summary of findings, membuat audit report, membuat monitoring tindak lanjut gitu. Jadi itu semua ditanyakan secara detail spesifik. Itu banyak di part 2 kalau terkait dengan aplikasi dari internal audit. Jadi di sini kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mengikuti ujian CAE, belajar ujian terkait dengan ujian CAE itu, Bapak belajar hal-hal tersebut ditambah ada konsep-konsep terkait dengan governance, risk, dan control. Dan nanti di part 3 secara spesifik bagaimana caranya internal audit itu bisa memberikan value ke organisasi gitu ya. Ada business acumen-nya, ada IT, information technology-nya, ada security-nya, cyber risk, dan hal-hal yang lain begitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin mengambil yang namanya sertifikasi CAE ini, dan Bapak berhasil lulus ya, Bapak Ibu berhasil lulus terkait dengan ujian sertifikasi CAE ini akan mendemonstrasikan kemampuan Bapak Ibu sekalian, termasuk profesionalisme dari Bapak Ibu sekalian di area internal audit. Karena situ nanti ditanyain missionnya internal audit apa, core principles-nya apa, ethics-nya bagaimana, ya kan, standar-standarnya seperti apa. Dan ini yang mungkin sangat terasa nih, yang nomor 2 ini. Jadi di antara peers-nya Bapak Ibu sekalian, ada yang pembedanya gitu istilahnya. Kalau di main bola itu, dia ada kayak ban kaptennya tuh, yang membedakan dengan teman-teman yang lain yang mungkin belum lulus atau belum sempat mengikuti ujian sertifikasi CAE. Dan yang ketiga itu, ini juga saya rasakan langsung, dan mungkin para pemegang CAE yang lain juga merasakan langsung itu, kita bisa mendevelop yang namanya best practice di dalam penugasan kita sehari-hari. Zaman dulu mungkin kita banyak yang otodidak gitu ya, otodidak tanpa ada kita ketahui terkait dengan standar-standar bagaimana sih audit program yang bagus, bagaimana sih audit prosedur yang baik gitu ya, bagaimana sih dokumentasi kertas kerja, bagaimana sih summary of findings gitu ya, kriteria, conditions, root cause analysis, rekomendasi, dan yang lain sebagainya. Dan ini saya sangat rasakan sekali karena dengan membaca teori akhirnya saya tahu, oh dulu saya nggak ngelakuinnya begitu tuh, ternyata teorinya harusnya seperti ini gitu. Bagaimana sih di apa istilahnya internal auditor proses pelaporannya seperti apa? Kalau secara teori itu, secara fungsional internal audit itu apa, chief internal audit itu melapornya ke komite audit kalau di Indonesia ya. Dan secara administratif ke presiden director gitu. Kalau misalnya kita nggak ikut ujian CAE, kita nggak baca terkait dengan materi bagaimana cara menjadi certified internal auditor, mungkin kita nggak tahu gitu, selama ini kita hanya ke presiden director, baik itu secara fungsional maupun secara administratif. Tapi secara teori ternyata tidak seperti itu. Dan setelah kita paham dasar-dasarnya, tentu ada yang namanya perbaikan ya, improvement terkait dengan kemampuan kita di internal audit gitu. Dengan ada perbaikan yang secara kontinu, tentu Bapak Ibu sekalian termasuk saya bisa menjadi internal auditor yang lebih baik lagi ke depannya, bisa memberikan value ke organisasi. Karena at the end of the day, internal auditor itu fungsinya independent assurance, cuman internal audit tetap membantu organisasi mencapai objektifnya. Caranya itu dengan sebagai independent assurance. Jadi ini adalah beberapa positive points ya, nilai-nilai yang positif apabila Bapak Ibu sekalian menjadi certified internal auditor. Nah, syaratnya untuk ikut ujian certified internal auditor itu ternyata nggak terlalu susah kok Bapak Ibu sekalian. Apabila Bapak Ibu sekalian memegang master ya, master degree gitu, S2, cuman yang dibutuhkan itu fotokopi KTP,
Habis itu ada karakter reference, ini bisa diambil dari 2 atau 3 pemegang CIA yang sudah lulus ya. Nanti di situ akan diberikan referensi. Habis itu mengikuti ujian. Ujian CIA itu ada 3 part, plus berpengalaman 12 bulan di area internal auditor. Jadi itu syaratnya, apabila Bapak pemegang master degree, fotokopi KTP, karakter reference, sama lulus ujian, plus pengalamannya hanya 12 bulan. Kalau misalnya S1, hampir sama dengan yang master degree, tapi pengalamannya itu 24 bulan atau ekuivalen 2 tahun ya, Bapak Ibu sekalian di area internal audit. Atau misalnya associate degree, itu hampir sama juga dengan yang lain, cuman pengalamannya itu 60 bulan atau sekitar 5 tahun. Jadi sebenarnya nggak terlalu berat gitu. Dan apabila istilahnya, misalnya Bapak Ibu sekalian belum memenuhi yang experience, nggak apa-apa, ikut aja, lulusin aja. Nanti seiring jalannya waktu Bapak Ibu sekalian sudah melebihi atau mencapai pengalaman tersebut, CIA-nya baru diturunin tuh sama AI. Jadi sertifikatnya baru dikasih begitu Bapak Ibu sekalian sudah memenuhi istilahnya permintaan pengalaman kerja di area internal audit tersebut. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang ada di sini bisa join ya di ujian CIA. Nah, ini yang menarik, silabusnya itu seperti apa sih? Jadi CIA itu Certified Internal Auditor mengupdate ya XMIT tahun 2017 itu terdiri menjadi 3 part. Jadi kita 3 kali ujian lah istilahnya. Part 1 terkait dengan Essentials of Internal Auditing. Ini kita ngomongin istilahnya standar, kita ngomongin mission, kita ngomongin core principles, kita ngomongin ethics, dan yang lain-lain. Ini ada di part 1 nih. Part 1 ini agak berbeda jumlah soalnya, dia yang paling banyak, 125 pertanyaan, durasinya itu 2,5 jam. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bagi, per 1 pertanyaan itu sekitar ya hampir 70 detik kali ya, 72 detik. Jadi Bapak Ibu sekalian apabila mengikuti ujian CIA, harus bisa ngatur itu waktunya. Ada soal-soal yang cepat sehingga kita bisa saving ya istilahnya. Saving waktunya untuk membaca soal-soal yang panjang dan agak sulit gitu. Karena secara rata-rata satu soal itu harusnya ideally sekitar 70-an detik lah, 72 detik. Yang part 2 ini Practice of Internal Auditing. Nah, ini terkait dengan tadi yang saya ceritakan. Ada pembuatan audit plan gitu ya, ada pembuatan audit program, eksekusi dari audit program, kertas kerja, summary of findings, habis itu report, dan yang masuk juga ke sini monitoring tindak lanjut. Part 2 ini dia agak berbeda dengan part 1. Total soalnya sekitar 100 dan durasinya itu 2 jam atau 120 menit. Iya benar, 120 menit. Durasinya 2 jam. Dan part 3 ini terkait, nah ini agak menarik nih. Part 3 ini kalau saya ya dulu ngerasainnya ini di luar comfort zone saya karena ini agak di luar internal audit gitu. Jadi kita ngomongin masalah business knowledge terkait dengan internal audit. Tadi yang seperti saya ceritakan, business acumen seperti apa gitu ya, kemampuan manajemen bagaimana, habis itu terkait dengan IT, terkait dengan cyber risk, terkait dengan hal-hal yang lain. Waktu saya ambil ujian itu, part 3 ada yang unik, keluar terkait dengan audit di area CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi ya ini di luar comfort zone saya, jadi mesti hati-hati di part 3. Total pertanyaannya hampir sama dengan part 2, dia 100 soal, durasinya 2 jam. Dan semuanya soalnya sama, pilihan ganda, A, B, C, D. Jadi kalaupun kita nembak, kemungkinan benarnya 25%. Tidak ada nilai minus apabila kita salah, Bapak Ibu sekalian. Yang ada hanya nilai positif dan 0 istilahnya. Jawab salah atau tidak dijawab sama-sama 0. Jadi sayang kalau misalnya soalnya itu kita nggak jawab atau kita kosongin. Nah, ini terkait dengan part 1 ya, itu kita breakdown, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 sections istilahnya dia.
di mana masing-masing sections itu kontribusi jumlah soalnya itu bobotnya itu ada di seperti yang saya cantumin di layar. Governance, Risk Management and Control mengambil porsi yang paling banyak, 35%, jadi mungkin ada hampir 35 sampai 40 kali ya, 40-an lebih soal yang keluar di area ini nih, Governance, Risk Management and Control. Yang kedua itu ada di Proficiency and Do Professional Care, ini juga 18% kontribusinya dari jumlah soal, 18% mungkin sekitar 20 sampai 25 soal nih, Proficiency and Do Professional Care. Habis itu ada jumlahnya sama nih, 15% terkait dengan Foundations of Internal Auditing, sama Independence and Objectivity. Ini 15% ya. Ya mungkin sekitar 20-an juga. Habis itu ada yang namanya fraud risk, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ada pertanyaan terkait dengan fraud risk, sekitar 10 sampai 12 soal nih. Dia ada 10% ya. Dan Quality Assurance and Improvement Program. Quality Assurance and Improvement Program ini mulai dari supervisi ya, di penugasan lapangan, sampai nanti ada yang namanya review secara independen dari QA itu seperti apa, itu 7%, atau sekitar hampir 8 soal, 9 soal. Jadi ini ada breakdown-nya, nanti di appendix saya akan jabarkan masing-masing dari sections itu, subsections-nya apa, dan apa istilahnya diharapkan oleh AAE atau CAE itu, expertise-nya itu bagaimana, apakah dia basic, atau dia harus proficient. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah ini CAE part 2 ya, di mana ini 100 pertanyaan, 2 jam. Yang paling gede kontribusinya itu ada di performing the engagement. Jadi performing the engagement itu pada saat kita melakukan eksekusi dari audit program, ya audit procedures, kertas kerja, sampai ke apa istilahnya summary of findings. Itu ada 40%, berarti ada 40 soal tuh Bapak Ibu sekalian. Nah itu sisanya yang lain 3 itu sama, komposisinya 20%, 20%, 20%. Planning the engagement, berarti internal audit planning itu sekitar 20%. Habis itu managing internal audit activity itu sekitar 20%. Dan yang pelaporan ya, communicating engagement results and monitoring progress itu sekitar 20%. 20% berarti sekitar 20 soal, 20 soal, 20 soal. Ini pure yang part 2 ini terkait dengan bagaimana aplikasi dari internal audit ya, di tempat Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ini berkarir dari awalnya di internal audit, tentu hal ini tidak akan menjadi kesulitan gitu. Karena di sini kita ngomongin internal audit plan, kita ngomongin audit program, audit prosedur, kita ngomongin kertas kerja, kita ngomongin entry meeting, exit meeting, kita ngomongin report, kita ngomongin monitoring tindak lanjut, bahwa kita ngomongin hal tersebut. Jadi ini sudah sangat familiar apabila Bapak Ibu memang dari awalnya itu berkarir di internal audit. Nah, ini part 3, 100 soal, 2 jam, dibagi menjadi 4 area, di mana business acumen ini paling besar dia, 35%, jadi 35 soal, ada dari sini. Habis itu, information security itu sekitar 25%. Jadi pertanyaannya itu sekitar 25 soal di area tersebut. Dan IT dan financial management ya, financial management itu waktu saya ditanya bagaimana cara menghitung earning per share, habis itu ada hal seperti itu yang ditanyakan terkait dengan financial management. Bagaimana cara membaca balance sheet dan yang lain sebagainya. Itu sekitar 20 soal dan 20 soal. Jadi ini adalah komposisi di part 3, dan ini kalau menurut saya ini yang di luar comfort zone kita semua nih sebagai internal auditor. Karena ini ngomongin hal-hal terkait dengan manajemen, terkait dengan IT ya, terkait dengan cyber security dan yang lain sebagainya. Jadi ini yang harus hati-hati ya Bapak Ibu sekalian. Dan yang unik di CAE itu kadang-kadang ada yang namanya soal survei Bapak Ibu sekalian. Jadi dia itu mungkin baru pertama kali itu diperkenalkan dalam ujian CAE. Dan itu kadang-kadang suka muncul itu mungkin 2 soal, 3 soal, 4 soal atau 5 soal. Nah, yang menarik apabila kita benar, dia menjadi penambah poin kita. Cuman apabila kita salah, soal itu nggak jadi penambah pembagi dari apa istilahnya nilai kita. Jadi misalnya 100 soal nih sekarang di part 3, tapi ada soal survei tuh mungkin ada 2 atau 3. Jadi kalau kita benar semuanya,
kita dapat poin, pembagian jadi 100. Cuma apabila di 3 soal survei itu kita salah semuanya, pembagiannya jadinya cuma hanya 97, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu tidak dihitung apabila kita salah. Cuman kalau benar itu akan dihitung. Nah, ini ada silabusnya. Kalau misalnya mau baca-baca ya, kalau mau baca-baca ini bisa langsung ke silabus yang ada di layar. Nanti dipelajarin kira-kira seperti apa. Nah, ini ada tips and tricks Bapak Ibu sekalian bagaimana cara ini yang saya alamin sih, yang saya alamin selama mengambil sertifikasi CIA gitu ya. Nah, mungkin di sini kita bisa lihat bahwa harganya sih cukup mahal ya Bapak Ibu sekalian ya. Cuman kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau belajar, masih kuat baca dan latihan soal, insya Allah sih yakin lulus. Apabila lulus, ini akan sangat berguna sih untuk Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada breakdown-nya itu, ada yang namanya application fee, ada yang namanya CI exam. CI exam fee-nya ini ada part 1, part 2, dan part 3. Nah, yang menarik itu setiap breakdown dari fee-nya ini ada yang namanya member, non-member, atau student and professor. Jadi kalau student and professor tentu ini yang lebih murah nih. Karena masih di dalam kampus, pasti kan mau membaktikan diri lah istilahnya untuk perkembangan internal audit, mengajar banyak orang gitu ya. Jadi ini lebih murah gitu. Cuman ada juga kalau misalnya kita nggak berkecimpung di kampus, di universitas, ada yang namanya member dan non-member. Nah, ini bedanya cukup jauh Bapak Ibu sekalian, cukup jauh. Kita lihat sendiri, kalau misalnya application fee-nya itu kalau member hanya 115, non-member itu 230. Ini member AAE ya, Bapak Ibu sekalian ya. Exam part 1-nya itu 280 untuk member, non-membernya 395. Yang part 2-nya itu 230 untuk yang member, non-membernya 345. Dan part 3-nya itu 230 buat yang member, non-membernya 345. Nah, ini pelajaran yang mungkin waktu itu saya mau sharing adalah saya jadi member dulu Bapak Ibu sekalian. Setahun member di AA itu bayarnya kalau nggak salah 850.000. 850.000. Jadi saya jadi member. Habis itu yang kedua, AAE itu suka memberikan yang namanya waiver untuk yang application fee. Jadi kebetulan pada waktu itu saya nunggu yang waivernya, jadi saya nggak perlu bayar yang namanya application fee. Jadi yang $115 saya nggak bayar. Saya jadi member Rp850.000 untuk 1 tahun, saya nunggu application fee-nya di waive. Nah itu saya nggak perlu bayar 115. Sekarang dolar berapa ya? 15.000 ya. Jadi ini lumayan nih. 1,5 juta mungkin ada nih. 1,5 juta lebih ya. Dan yang berikutnya itu, saya nggak langsung ambil semuanya Bapak Ibu sekalian, karena agak berat ya kalau misalnya saya ngumpulin total 3-3-nya saya bayar sekaligus. Saya ikutnya satu-satu. Jadi setelah saya eligible, saya bayar untuk yang part 1 dulu. Nah, part 1-nya ini nanti saya rencanakan kapan akan saya ambil. Saya waktu itu ngambil, istilahnya waktunya itu sekitar 1,5 bulan. Dari saya register, saya eligible, saya bayar part 1, saya milihnya itu 1,5 bulan setelah saya bayar. Nah, di 1,5 bulan itu saya belajar part 1. Jadi nanti setelah lulus part 1, saya bayar yang part 2, saya kasih waktu 1,5 bulan untuk ikut ujian part 2, saya belajar di 1,5 bulan. Jadi setiap part itu saya waktu itu 1,5 bulan. 3 bulan kita baca teori ya di bukunya, ada bukunya. Habis itu 3 minggu saya belajar di bukunya, 3 minggu saya belajar latihan soalnya. Jadi itu untuk menyiasati fee structure cukup mahal. Kebetulan di kantor saya ini kalau misalnya lulus diganti Bapak Ibu sekalian semuanya biaya terkait dengan membership sama exam fee-nya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu sekalian memang ingin memiliki program terkait dengan perkembangan internal audit ya, pengembangan internal audit di kantor Bapak Ibu masing-masing, ada baiknya biaya ujian ini di-cover menjadi salah satu istilahnya reimbursable.
program pembelajaran berkelanjutan di Departemen Internal Audit gitu ya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, saya belajar apa saja selama 1,5 bulan. Jadi yang 3 minggu awal saya belajar terkait dengan IPPF, ini standarnya internal audit. Di sini ada yang namanya missions gitu ya, melingkari semuanya. Habis itu ada yang namanya mandatory guidance sama recommended guidance. Mandatory guidance ini sifatnya mandatory, di dalamnya ada standar, ada definisi, ada code of ethics, ada core principles. Habis itu yang recommended guidance ini ada implementation guidance sama supplemental guidance. Nah, ini keluar di ujian part 1 dan part 2 dan mungkin sedikit di part 3. Cuman ini yang studi di IPPF ini standar ini paling banyak di part 1, Bapak Ibu sekalian keluar. Saya juga belajar terkait dengan bukunya, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukunya itu saya pelajarin. Dia punya part 1, part 2, part 3. Buku yang kita pakai itu sekarang yang keluaran 2019. Itu masih eligible untuk ujian tahun 2020 ini. Dan yang berikutnya itu ada yang namanya ujian, latihan soal, Bapak Ibu sekalian, learning system nih. Nah, ini bisa istilahnya digunakan ya untuk berlatih. Jadi kita membiasakan diri melihat soalnya itu seperti apa, tipe-tipe soalnya seperti apa. Kadang-kadang saya waktu itu keluar juga itu apa yang saya latihan di learning system ini, ternyata keluar di ujian. Nah, learning system ini kalau beli itu sekitar $900 deh. $900. Jadi saya latihan section by sections, habis itu saya latihan apa istilahnya ada kayak real-nya ya, real exam-nya itu ada latihannya di sini tuh. Jadi kita benar-benar ngerasain kalau kita ujian itu nanti kayak gimana sih? Karena banyak yang gara-gara nggak ada latihan soal dia kaget gagap pada saat dia melakukan ujian CI. Nah, sekarang karena ada COVID-19, jadinya ada 2 opsi Bapak Ibu sekalian untuk bisa melakukan ujian CIA. Yang pertama itu online test, jadi tesnya dari rumah, cuman memang ada syarat-syarat terkait dengan teknologi dan equipment yang kompatibel gitu. Nanti dicek tuh kira-kira laptopnya Bapak Ibu sekalian itu sudah mencukupi atau enggak. Kita harus gunain yang namanya Google Chrome sama Mozilla Firefox itu. Karena kalau Internet Explorer itu nggak disupport. Habis itu Mac device juga kayaknya ada beberapa ini yang nggak sukses tuh. Ada beberapa cerita dia itu bermasalah, makanya jangan pakai Mac device dan yang lain sebagainya. Kalau saya sendiri, saya lebih prefer yang offline test. Dan itu bisa diambil di Authorized Test Center, Person View itu punya di Jakarta, itu ada di Salemba, Bapak Ibu sekalian. Ada di Departemen Teknik Elektro, FTUI Salemba. Jadi itu setelah, kalau kita masuk ke kampus UI, Kedokteran Salemba itu, setelah masjid sebelah kanan, dekat pintu keluar, dia itu di sebelah kanan itu. Di Surabaya ada, di Medan ada kalau nggak salah, cuman saya ngambilnya waktu itu di Salemba. Dan tips and tricksnya terkait dengan lokasi ujian ini, datanglah 1 jam sebelum ujian dimulai Bapak Ibu sekalian. Jadi di situ kita daftar dulu, kita isi nama, habis itu kita fingerprints tuh 5 jari. Daftarnya pakai fingerprints 5 jari, kita scan. Setelah itu kita nunggu waktu kita untuk dipanggil. Nah, dia ada ruangan tunggunya, ruangannya ber-AC, di situ ada beng-beng, dikasih beng-beng, dikasih kopi juga. Jadi mesti merasa lebih santai lah apabila kita datangnya sudah lebih dulu. Dan kalau bisa pada saat malamnya itu jangan bergadang dan baca-baca lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi pada hari H-nya itu kita benar-benar fokus di ujian. Jadi kalau misalnya pun ada yang belum dibaca, ya udah kita relain aja. Kita siapin apa yang sudah kita pelajari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada beberapa insight Bapak Ibu sekalian untuk yang CI exam. Tentu apabila Bapak Ibu sekalian sangat berpengalaman ya dalam area internal auditor, saya rasa nggak akan ada masalah sih untuk bisa lulus ujian sertifikasi CIA. Tapi ada tapinya nih. Tapi bukan berarti Bapak Ibu sekalian bisa langsung duduk, sit in, habis itu langsung lulus gitu. Enggak. Harus ada metode pembelajaran seperti tadi saya ceritakan.
teorinya dibaca. Kalau saya istilahnya 1,5 bulan total ya, teori saya baca 3 minggu, habis itu latihan soal secara terus-menerus tiap hari, saya jalanin itu selama 3 minggu, sehingga saya bisa tahu gitu kira-kira bagaimana sih soal-soal yang akan keluar gitu, area mana yang kira-kira soalnya banyak keluar, seperti itu. Nah, seperti yang istilahnya dikasih tahu juga di sini nomor 3 itu teori. Apabila Bapak Ibu sekalian sudah sangat berpengalaman di internal audit, teori sambil jalan dibaca, cuma memang fokusnya ada di latihan soal, karena itu membiasakan diri kita ya untuk bisa menjawab dengan efektif dan efisien gitu. Dan harus istilahnya tidur cukup lah sehari sebelum ujian. Jadi badan itu sehat ya, segar. Habis itu kita siap fokus untuk ke ujian. Jangan fokus untuk baca-baca lagi, fokus untuk latihan soal lagi. Jadi kita fokus untuk ujian. Dan yang berikutnya ini saya kasih insight juga terkait dengan CIXM. Posisikan sepatu Bapak Ibu sekalian seperti orang US. Jadi kalau orang US, orang Amerika itu dia sistemnya one tier. Sistem ini saya kembali ingatin nih. Indonesia itu two tier. One tier itu dia ada yang namanya Board of Directors, di mana salah satu anggota dari Board of Directors ditunjuk menjadi chair, dan salah satunya lagi ditunjuk menjadi CEO. Jadi dia satu board, one tier system. Nah, Indonesia itu two tiers. Kita ada yang namanya Dewan Komisaris, ada yang namanya direksi, dipisah. Kalau mereka digabungkan, kita dipisah. Nah, Dewan Komisaris itu ada yang namanya Presiden Komisioner ya, Komisaris Utama. Di direksi ada yang namanya Direktur Utama gitu. Jadi itu yang membedakan. Jadi kita harus memposisikan diri kita ada di sepatunya orang US gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ngerasa bahwa oh saya di prakteknya di Indonesia seperti ini, jangan jadikan itu sebagai landasan yang paling final gitu. Kembalikan lagi ke teori, kembalikan lagi ke latihan soal. Jadi jangan, oh kalau di sini saya ngelapor hanya ke presiden direktur. Nah, itu secara teori salah. Karena secara fungsional itu dia ke komite audit, di mana komite audit itu adalah organnya komisaris ya istilahnya ya, dewan komisaris gitu, secara fungsional. Secara administratif, misalnya minta budget buat perjalanan dinas dan yang lain sebagainya, itu ke presiden direktur gitu. Kalau fungsional ini penunjukan chief audit eksekutif, habis itu audit plan, habis itu perubahan audit plan, dan yang lain sebagainya itu ke komite audit. Ya kan, mungkin agak beda dengan Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian mindset-nya jangan dikembalikan, kalau di saya kok begini. Nah, nggak bisa. Balikin lagi ke teori, balikin lagi ke latihan soal. Kita harus menempatkan sepatu kita di orang-orang US gitu. Karena memang mau nggak mau, ujian CIA ini dia kiblatnya ke US, belum ke Indonesia. Dan di ujian CIA ini, pada saat saya ujian, itu ada 2 bahasa yang bisa dipilih, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Saya nggak tahu sekarang masih bisa apa enggak, tapi kemarin saya tanya, ke AI masih bisa nih sampai tahun 2020 ya. Saya pilih yang bahasa Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena mungkin pada saat bahasa Inggrisnya saya nggak dapat jawaban, begitu saya switch ke bahasa Indonesia istilahnya ya, dia lebih menunjukkan jawabannya tuh. Jadi saya lebih senang pakai bahasa Indonesia. Jadi tampilan awalnya bahasa Indonesia, cuman saya ada klik, ada tombol switch ke bahasa Inggris gitu. Saya klik, karena saya belajar pakai bahasa Inggris, mau nggak mau, saya langsung klik ke bahasa Inggris. Saya baca soal bahasa Inggrisnya, apabila saya sudah tahu jawabannya, langsung saya pilih, saya ke next pertanyaan berikutnya. Tapi kalau misalnya itu meragukan, nanti saya lihat baru bahasa Indonesianya. Nah, biasanya di bahasa Indonesia nanti ada hints terkait dengan jawabannya. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita coba latihan soal deh. Kita kasih satu soal ini sekitar 2 menit. Bapak Ibu sekalian tolong dijawab. Pertanyaan nomor 1 ini, which of the following is part of the missions of internal auditor? Internal audit. Jadi ada A, B, C, D. Saya sudah sharing pollingnya Bapak Ibu sekalian. Jadi bentuk pertanyaan akan seperti ini, A, B, C, D. Satu soal itu sekitar 72 detik dia. Jadi kalau bisa lebih rendah dari 72 detik untuk bisa menyimpan waktu apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang kita masih ragu jawabannya.
Tapi karena ini kita masih latihan pertama ya, saya kasih waktu sampai 2 menit deh. Oke, 2 menit kita end polling ya. Kita share resultnya. Mayoritas menjawab C, 40%. Yang menjawab B itu 28%. D sama A hampir berimbang, sekitar 18% sama 14%. Iya. Kita lihat hasil jawabannya. Benar sekali, Bapak Ibu sekalian, jawaban C itu yang paling benar, karena secara definisi ya, missions internal audit itu untuk yang namanya enhance and protect organization value. Jadi itu kuncinya tuh, enhance and protect organization value. Dengan cara memberikan yang namanya risk based dan objektif ya. Jadi ada risk based dan objective assurance, advice and insight. Jadi kalau kita ngomong misinya internal audit itu nggak cuma assurance Bapak Ibu sekalian. Advice and insight yang ada di consulting activities ternyata masuk juga. Dan dia harus berdasarkan risk based. Risk based itu berarti kita mengcover audit untuk area-area yang sifatnya signifikan untuk organisasi gitu. Bukan yang remeh-temeh. Jadi kita enhance and protect value dengan cara memberikan risk based dan objective assurance, advice and insight. Jawaban yang benar ada di C, Bapak Ibu sekalian. Kalau promoting an ethical culture itu terkait purpose ya, code of ethics itu dari AE. Kalau respecting value, ownership of information received itu confidentiality itu prinsipal terkait dengan code of ethics. Kalau reducing the occurrence of fraud itu tanggung jawabnya manajemen, bukan tanggung jawabnya internal audit. Jadi ini penting Bapak Ibu sekalian memahami teori, habis itu latihan soal, sehingga bisa tahu kira-kira saya itu ada di posisi mana sih. Nah saya itu kalau kemarin itu, kalau saya bisa berhasil menjawab sekitar 80% ya dari latihan-latihan soal saya, nah itu baru saya comfortable untuk ikut ujian gitu. Tapi apabila saya belum sampai 80%, saya belum nyaman tuh untuk ikut ujian. Karena sepemahaman saya itu untuk yang soalnya 100 itu, untuk yang apa part 1, part 2, part 3 itu sekitar 75% itu udah lulus sih, passing grade itu 75% lah. Oke, kita lanjut ke yang pertanyaan kedua. Kita ada 5 soal ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini kita kasih waktu 2 menit lagi deh. Nah ini menarik karena di sini ada yang ditebelin ya Bapak Ibu sekalian. The most important most-nya itu ditebelin. Berarti mungkin jawabannya itu ada yang beberapa yang benar, cuman yang paling benar lah yang kita pilih. Ini kayak PPKN nih Bapak Ibu sekalian, kita milih jawaban yang paling benar.
Kayaknya agak susah ya soal yang ini ya. Oke, sudah 2 menit, kita end pooling. Jawaban C yang paling banyak 39%, A 32%, B 25%, yang D 5%. Ini menarik. Jadi kita lihat, ternyata jawabannya A, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus pahamin lagi bahwa kalau di luar itu mereka tuh one tier ya. Jadi kalau kita ngomongin dewan komisaris sama direksi itu istilahnya ada di satu board gitu ya. Cuman memang kalau audit committee itu ada bagian members dari BOD-nya salah satunya plus ada yang namanya independent party itu. Nah, memang yang paling ini juga jadi PR juga sih sebenarnya di semua organisasi. Yang paling sulit itu apabila ada kedekatan tuh antara komite audit dengan manajemen. Ini nggak bisa kita pungkirin juga gitu ya. Kadang-kadang juga penunjukan dari komite audit atau audit komite itu atas referensinya dewan komisaris plus biasanya direksi juga gitu. Jadi kalau misalnya independensi dari audit komitinya itu dipertanyakan, nah ini akan menjadi tanda tanya besar nih terkait dengan efektivitas dan efisiensi dari si komite audit itu sendiri. Karena kan ya namanya juga kenal gitu ya, apalagi kenal baik seperti itu, tentu ya banyak batasan lah yang ditimbulkan akibat hal tersebut terjadi. Jadi kalau tadi yang di latihan soal itu, selain soal, kita juga ada yang namanya bantuan jawaban ya. Kita masuk ke pertanyaan ketiga, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini harusnya gampang nih. Ini straight to the point pertanyaannya. Oke, kita kunci jawabannya. Wih, mayoritas menjawab B, Bapak Ibu sekalian, sekitar 79%. Yang menjawab D sekitar 16%. Ada yang menjawab A sama C juga, cuma sangat sedikit. Kita lihat jawabannya. Iya betul Bapak Ibu sekalian, B, karena memang ini ada apa istilahnya pendekatan risk based intra audit plan itu kan ya namanya risk based tentu resiko-resiko apa yang mengancam pencapaian objektif dari organisasi. Nah, strategic plan kan tentu itu ada mencakup yang namanya strategic objektif gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin strategic objektif tentu itu yang membuat direksi dan jajaran manajemen itu tidak bisa tidur tuh kalau misalnya malam. Mungkin kalau misalnya dia sales berarti ada targetnya gitu kan ya. Kalau dia kepatuhan berarti terkait dengan compliance risk seperti itu dan yang lain sebagainya. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ada tipe pertanyaan yang straight to the point seperti ini dan gampang jawabannya. Dan kalau misalnya ada terjadi soal-soal seperti ini dan Bapak dan Ibu sudah sangat tahu jawabannya,
pilih, habis itu langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jangan ditunggu-tunggu, dibaca-baca lagi. Apabila kita udah yakin, jawab, sehingga kita bisa saving waktu untuk membaca soal-soal yang cukup panjang dan sulit. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, kita masuk soal keempat. Nah, ini terkait dengan performance audit ya. Ini part 2 juga, audit manual. Tujuannya apa sih? Oke, kita kunci jawabannya. Iya, ini agak berimbang, Bapak Ibu sekalian. A 40%, B 30%, D 25%, C 8%. Ini karena teori, jadi memang mungkin iya. Tapi yang benar jawabannya adalah B, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jawabannya B, di mana di situ bisa kita lihat tujuan dari audit manual itu untuk apa sih? Ya, yang pertama itu yang memberikan guidance ya ke internal auditor gitu ya, sehingga referensinya itu terkait dengan standar code of ethics IAE itu sendiri gitu. Jadi guidance-nya harus refernya ke situ gitu. Dan di situ juga apa istilahnya mendefine bagaimana caranya menjaga performance ya dari staff sendiri, fokus terkait dengan key objective and value. Habis itu coordinate roles and responsibility antara audit, hubungannya dengan internal dan eksternal apa istilahnya organisasi atau bodies ya. Habis itu membuat yang namanya kodifikasi critical process ya, kalau bisa ada flowchart-nya, kalau bisa ada form-nya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu dia memberikan basis untuk mengevaluasi performance atau aktivitas dari internal audit itu sendiri. Jadi jawabannya B, Bapak Ibu sekalian. Di sini masih banyak yang salah juga ternyata. Kita masuk ke pertanyaan yang kelima nih. Nah, ini part 3, Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin di luar comfort zone kita. Ini terkait dengan manajemen ya. Operating management, bagaimana caranya strategi untuk melimit yang namanya production delay. Gara-gara ada yang namanya breakdown ya, dari equipment.
Oke, kita kunci jawabannya Bapak Ibu sekalian. Wah, menjawab B sama D ini cukup berimbang. Bapak Ibu sekalian sekitar 43% dan 42%. Jawaban yang benar adalah D, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau apa istilahnya mencegah ya, yang namanya repair, tentu ada yang namanya preventive maintenance itu yang secara reguler mesti diperform gitu istilahnya. Jadi jangan tunggu ada yang namanya yang dia bilang itu seperti repair work orders gitu segala macam. Jadi jangan sampai terjadi hal tersebut. Nah, ini part 3, jadi tipe-tipe pertanyaan nanti akan seperti ini, nanti ada area IT, ada area cyber security, dan yang lain sebagainya yang mungkin secara internal auditor ya, core apa istilahnya kemampuan kita itu mungkin agak lebih diuji nih di sini nih, pemahaman kita terkait dengan manajemen, IT, terkait dengan cyber security, dan yang lain sebagainya. Oke, tadi saya dapat raise hand dari Ibu Diana Laurencia ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, Bu? Ya, ada Pak. Silakan. Terima kasih Pak Bintang untuk sharingnya. Suara saya bisa terdengar ya Pak? Jelas, sangat jelas sekali. Oh iya, terima kasih. Saya mau tanya beberapa hal Pak. Yang pertama terkait buku. Tadi kan di slide Bapak kayaknya ada buku-buku CIA gitu ya Pak. Nah, saya mau nanya nih, apakah materi yang kita dapat dari IIA pada saat review course, itu kayaknya dapatnya slide kan ya Pak? Slide di tiap part itu ada beberapa slide. Nah, itu tuh sebenarnya slide-slide tersebut ditambah dengan IPPF, implementation guide, dan segala macam tuh sebenarnya sudah cukup nggak? Atau kita butuh buku-buku tambahan seperti misalnya buku Wiley, CIA Review Course, atau sebagainya. Lalu untuk soal, kayaknya yang saya dengar recommended itu kan yang CIA Learning System ya Pak. Nah, tapi di luar sana kan juga ada seperti GLAM atau HAWK. Nah, itu recommended nggak sih kalau yang dua itu? Nah, terus mau tanya juga pengalaman Bapak waktu ujian tuh ada nggak teringat gitu sampai sekarang soal yang tricky, yang kayak unexpected gitu Pak? Seperti itu Pak. Oke. Terima kasih Ibu Diana. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama, kalau kita apa istilahnya CI review course itu dia itu adalah cuplikan dari buku, Ibu. Jadi yang ada di materi presentasi itu adalah cuplikan dari buku. Cuman kalau dari saya ya secara apa individu kalau misalnya ditanya, saya lebih suka bukunya. Saya mau melihat apa istilahnya full picture-nya gitu. Instead of cuplikan-cuplikan. Jadi kalau saya akan lebih prefer bukunya, walaupun di CI review course itu yang apa materi presentasinya itu adalah cuplikan dari buku. Jadi kalau misalnya ditanya, saya akan lebih pilih bukunya. Walaupun di situ di CI review course dikasih cuplikan-cuplikannya. Terus yang kedua itu terkait dengan apa referensi yang digunakan gitu ya. Karena ini yang ngeluarin AAE, saya lebih prefer ngambil dari AAE sih, dan menurut saya itu sudah cukup gitu. Jadi kalaupun baca bukunya IPPF plus buku yang dikeluarin oleh AAE ya, jadi AAE modul bukunya itu ada 3 part istilahnya. Habis itu latihan soalnya juga dari AAE. Cuman saya juga waktu itu nggak menutup kemungkinan saya belajar dari GLAM juga, Bu. Jadi saya pengen tahu sih perspektif dari GLAM itu apa. Cuman majority untuk yang part 1 dan part 2, mereka hampir sama kok. Pertanyaannya, jawabannya yang diajarin hampir mirip. Seperti itu. Dan kalau ditanya apa yang berkesan buat saya, yaitu pada saat ngambil, saya yang ngulang itu cuma part 3, Bu. Jadi part 3 saya ngambil 2 kali, sisanya saya ngambil 1 kali. Di part 3 itu saya agak kaget karena ada pertanyaan itu sekitar 5 pertanyaan terkait dengan audit area CSR. Corporate Social Responsibility. Jadi di situ ditanyain, kita itu sebagai internal audit tuh bolehnya ngapain sih apabila ada CSR? Bisa nggak internal audit itu menjadi pemimpin program CSR gitu? Habis itu kalau misalnya kita ngaudit, bagaimana cara ngaudit program CSR? Itu ditanyain, Bu. Jadi itu sangat teringat sekali tuh sama saya. Sama yang kedua, saya juga yang sangat teringat itu di buku di part 3 itu ada soal hitungan.
Saya agak nggak begitu suka sama soal hitungan, Ibu, karena itu memakan waktu saya agak cukup banyak, karena kita nggak dikasih apa istilahnya tools ya untuk bisa melakukan hitungan-hitungan tersebut lah. Biasanya kan kita pakai rules Excel lah, kita cari earning per share pakai Excel cepet gitu ya, tapi ini kan enggak. Jadi saya strategi waktu itu apabila soal hitungan saya langsung skip, saya kasih flag itu bendera, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, di pertanyaan-pertanyaan yang lain saya mencoba menabung waktu sehingga pada saat kita punya sisa waktu saya bisa ngerjain soal hitungan seperti itu. Dengan strategi yang saya terapkan, lumayan saya bisa keluar dari ruang ujian itu mungkin 20 menit sebelum waktunya selesai. Kebanyakan saya udah selesai duluan gitu. Jadi saya sudah langsung submit. Seperti itu sih, Bu. Dan kalau misalnya ujian CAE itu, kalau yang di person view yang di Salemba itu, begitu selesai, kita keluar langsung istilahnya hasil sementaranya udah kita tahu tuh apakah kita lulus atau enggak. Mudah-mudahan menjawab ya, Ibu Diana ya. Ya, makasih Pak Bin. Apakah ada pertanyaan, bukunya beli di mana? Kalau ikut CAE review course, itu dikasih biasanya ya, soft copy bukunya. Kalau kebetulan saya kantor waktu itu dibeliin dari Kanada, waktu itu 2019 awal baru keluar, belum masuk Indonesia tuh, jadi dibeliin. Kebetulan salah satu partner kita dari RSM itu lagi ada kunjungan ke Kanada, dibeliin di US, dikirim ke Kanada, dia langsung masuk ke Indonesia gitu, dan di situ kita pelajarin bareng-bareng. Bukunya bisa juga dibeli online, Pak. Cuman apabila Bapak tanya misalnya ke teman-teman yang ikut course gitu ya, kemungkinan besar mereka juga sudah punya bukunya tuh. Oke. Mas Dani, saya dengar dari teman saya part 1 kemarin keluar terkait sampling juga yang tidak ada di part 1. Apakah ada kemudian soal yang keluar di luar silabus? Ada sih Pak, ada kemungkinan. Sampling harusnya di part 2 itu, masuk di performance ya dari audit. Tapi memang kalau misalnya keluar di part yang lain, biasanya soalnya itu basic. Jadi misalnya sampling, habis itu yang ditanya itu mungkin kenapa nggak pakai populasi ya tesnya, kenapa pakai sampling, itu kan basic ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi internal audit, cukup beruntung kalau misalnya dia nggak keluar apa istilahnya part lain keluar di part yang lain gitu. Misalnya part 2 keluar di part 1 karena pertanyaannya biasanya basic gitu. Padahal kalau dia keluar di part 2, kita harus proficiency gitu. Biasanya di situ akan keluar tuh apa istilahnya cara perhitungan sampling, monetary unit itu bagaimana cara ngitungnya, nanti ada hitungannya seperti itu kan jauh lebih kompleks ya. Ada kemungkinan keluar di luar silabus, cuman saya yakin sih itu nggak terlalu apa memberatkan gitu. Dan biasanya itu jarang sekali gitu ya, paling 1-2 lah. Intinya 95% ke atas masih soal yang ada di part tersebut, di silabus tersebut. Oke, dari Mas Iputu Agung Sugiri Putra. Terkait untuk prasyarat ujian pengalaman equivalence sebagai IA tersebut, contohnya apa ya? Apakah accounting suatu perusahaan termasuk equivalent? Nah, sayangnya enggak nih Pak. Jadi harus di internal audit, harus ada apa istilahnya bekerja sebagai internal audit. Jadi internal audit itu aktivitas Pak, aktivitas dia itu melakukan yang namanya assurance sama consulting gitu. Apabila Bapak di accounting juga melakukan aktivitas assurance dan consulting, ya mungkin bisa juga dimaksudkan sebagai saya melakukan aktivitas internal audit gitu. Nggak perlu melulu bekerja di bawahnya internal audit departemen gitu kan. Karena kan yang diomongin sama IAE itu terkait dengan internal audit itu adalah aktivitas Pak, bukan departemennya. Jadi internal audit adalah aktivitas ya, yang protect value ya, enhance value, dengan cara risk based dan objektif terkait dengan assurance, independent assurance, habis itu assurance, advice, sama insight seperti itu. Jadi kalau misalnya di accounting, Bapak mengerjakan aktivitas assurance juga di sana dan mengerjakan aktivitas consulting bisa. Cuma biasanya akan lebih diterima kalau misalnya Bapak mengerjakan internal audit activity-nya itu di bawah departemen internal audit. 3 part ujian itu biasanya apakah beda hari atau satu hari yang sama, tapi beda sesi pagi, siang, sore. Kalau Bapak sangat yakin sekali dan apa istilahnya badan segar bugar, sehat segala macam kayak Samson gitu ya, kuat gitu ya, mengerjakan soal 1 hari 3 part silahkan Pak. Cuman saya nggak rekomendasikan. Saya rekomendasikannya itu kita daftar, kita eligible, kita kasih jeda waktu lah 1 bulan, 1,5 bulan atau 2 bulan sehingga ada waktu untuk belajar part tersebut sebelum kita sit in untuk ujiannya.
Jadi itu yang kita lakukan, dan banyak teman-teman saya yang lulus CIA itu begitu, Pak. Jadi jarang kita tiba-tiba nabrak gitu, langsung part 1, 2, 3 gitu. Biasanya sih gagal, boleh aja sih, tapi biasanya sih gagal, Pak. Jadi saya nggak prefer hal tersebut dilakukan. Oke, dari Pak Bernard Hasiholan, untuk susunan komisaris dan direktur di luar kan satu tier ya. Kok rasanya aneh ya Pak, jauh dari kata independen. Gimana Pak pendapatnya yang berbeda dengan Indonesia punya susunan 2 tier gitu? Iya sih, karena memang mereka sistem ininya 1 tier, board of directors mereka bilangnya, di mana 1 orang menjadi chair, 1 orang yang lagi menjadi CEO. Rasanya aneh Pak, jauh dari kata independen, ya memang seperti itu dia, tapi mereka mencoba menjaganya, dan biasanya menjaganya itu lebih strict Pak. Dia itu kalau, contohnya itu kalau listing ya, di New York Stock Exchange, dia harus mandatory implement yang namanya Intra-Control over Financial Reporting. Dan apabila dia tidak comply, itu penaltinya berat, Pak. Kalau di sini kan biasanya ya nggak ada hukuman apalah kalau misalnya kita nggak independen segala macam, paling masalah operasional yang disalahin. Kalau di sana dihukum 25 tahun, didenda puluhan miliar gitu. Contoh dulu kan Enron segala macam. Jadi dia itu walaupun one tier, cuman dia punishment-nya cukup berat. Jika terjadi fraud dalam satu perusahaan, sampai tanggung jawab audit internal dalam menangani masalah ini. Kalau terjadi fraud tergantung Pak, tergantung. Yang pertama, apakah secara proses risk management itu sudah cukup baik dalam proses identifikasi fraud gitu ya, baik itu first line sama second line. Dan yang kedua, apakah internal audit juga sudah memberikan assurance ataupun consulting ya di area tersebut gitu. Kalau misalnya terjadi fraud, tapi semua itu nggak ada yang paham, padahal fraud ini menyerang pencapaian objektif yang cukup besar gitu, dan dampaknya cukup berat gitu, reputation risk gitu. Dan apabila itu terjadi, lah kan kita nggak usah salah-salahin siapapun, perusahaannya juga udah pasti kolaps itu. Seperti itu Pak. Tapi memang ada baiknya proses risk manajemennya terkait dengan fraud risk manajemennya harus baik. Apabila internal audit merasa itu belum baik, lakukan audit, habis itu berikan rekomendasi atau berikan consulting activities gitu di area tersebut, sehingga fraud risk manajemennya baik. Kalau bisa ditambah lagi, kasih rekomendasinya, harus sertifikasi ISO 37001, implementasi whistleblowing system gitu ya. Jadi semua kontrolnya ada, identifikasi resiko terkait dengan fraud harus terjadi dan harus ada, dan itu harus dipahami oleh lini pertama, karena menghadapi sehari-hari terkait dengan risiko fraud itu kan lini pertama. Kalau misalnya internal auditnya diam aja, hal tersebut tidak terjadi, ya itu berarti tanda tanya besar, berarti semuanya itu mendiamkan kan. Seperti itu. Dan apabila itu sudah terjadi, nah kita nanti di akhir, istilahnya apabila prosesnya sudah terjadi, sudah baik, nah kita tinggal memberikan assurance di area tersebut, apakah cukup atau tidak. Ibu Diana, di review course, kayaknya Pak Revoldi sarankan pelajari dulu materi part 1, 2, dan 3 sebelum mulai ujian part 1. Tapi Pak Fitvan itu tadi kayak bilang lebih bagus belajar part 1 dulu aja sebelum ujian part 1. Iya Bu, kapasitas istilahnya memori saya cukup terbatas nih, umur sudah cukup tua. Saya terlambat sih ngambil ujian ya. Jadi kapasitas memori saya terbatas. Jadi saya lebih pilih saya belajar part 1, saya ujian part 1. Kalau belum lulus ujian part 1, saya nggak perlu belajar part 2 atau part 3. Saya belajar part 2, apabila part 1 sudah lulus, saya ujian part 2, saya belajar part 2. Seperti itu bertahap. Karena misalnya ada ujian part 1, part 2, part 3, kalaupun nanti ada pertanyaan terkait dengan part 2 masuk ke part 1, kalau part 3 udah pasti nggak mungkin masuk ke part 1. Ada kemungkinan part 2 masuk ke part 1, biasanya soalnya nggak begitu sulit, dan itu sangat langka gitu, paling 1-2 soal. Jadi kita fokus, internal audit itu kan risk based, kita juga risk based nih dalam melakukan ujian, istilahnya mengambil ujian certified internal auditor gitu. Dan CAE itu dia nggak mencari yang perfect 100% Bapak Ibu sekalian. Passing grade dia itu 75%. Nilai 75 itu kalau kita ujian ya mungkin C aja cukup gitu. Jadi kita harus bisa pilih-pilih, pilah-pilah gitu ya. Mana yang kira-kira porsinya besar, saya mau expert di sini sehingga saya sudah bisa dapat 75 gitu ya. Kalau mau aman 80, cuman 75 saya rasa sudah cukup gitu. Jadi 75 kan bukan yang perfect gitu ya.
Terima kasih untuk sharingnya Pak. Persyaratan untuk ujian kan ada rekomendasi dari 2 atau 3 orang CIA holders. Itu bisa didapat di mana ya Pak? Kebetulan orang yang saya kenal CIA holder hanya 1 orang. Terima kasih. Ya, sekarang nambah nih Bu Leli. Ada saya kan sekarang. Kalau misalnya nambah lagi nanti bisa juga teman-teman saya banyak itu yang CIA holder. Jadi nggak usah worry. Makanya harus apa istilahnya aktif juga di komunitas gitu ya. Entah AIE, entah internal di Facebook kan juga ada tuh forum internal audit kayak atau bagaimana gitu. Saya dengan sangat senang sekali memberikan rekomendasi. Dari Bapak Ismail Tanjung. Kalau pengalaman di kantor angkutan publik, apa bisa jadi syarat untuk ikut tes? Bisa sekali, Pak. Angkutan publik kan auditor juga. Sangat bisa sekali, Pak. Itu terpakai itu pengalamannya. Dari Pak Johannes Prianto. Apakah ada kesamaan aktivitas internal audit dengan audit investigatif? Dan apakah CIA akan dihargai di audit investigatif? Terima kasih, Pak. Jadi ini ada internal audit itu yang lebih luasnya ya. Jadi audit investigasi itu part dari aktivitas internal audit, Pak. Cuman memang CIA itu nggak di-expect untuk expert di area investigasi. Karena nanti ada expertnya lagi. Dan pemegang sertifikasinya beda lagi sih. Jadi kalau CIA harus bisa menemukan yang namanya flag, Pak. Red flag di area fraud. Itu yang di-expect dari CIA. Jadi bukan yang expert di area investigasi gitu. Nanti itu orang yang lain. Jadi nanti tuh di soal sertifikasi CIA juga ada tuh. Kalau terkait dengan investigasi, internal audit itu harus ngapain sih, sampai di mana sih dia. Nah itu, menemukan red flag. Nah red flag ini nanti didiskusikan oleh komite audit dan manajemen, sehingga mereka akan menindaklanjuti. Apabila mereka setuju untuk diinvestigasi, pilihannya kan 2. Dia ngelihat ke internal auditornya, apakah ada kemampuan atau enggak. Apabila tidak ada kemampuan, biasanya di outsource. Apabila ada kemampuan, biasanya ada departemen di bawahnya internal audit itu terkait dengan investigasi gitu. Cuman CIA itu harus bisa menemukan red flag tersebut, sehingga bisa memberikan rekomendasi apakah ini harus di follow up dengan audit investigasi atau tidak. Mas Dani, strategi bisa keluar 20 menit sebelum waktunya tadi seperti apa Pak Fitvan? Nah itu, kalau misalnya udah, pengalaman saya itu ada soal-soal yang dari latihan soal, di ujian sama persis gitu. Nah kalau kayak gitu, saya nggak perlu butuh waktu 70 detik. Paling saya baca soal ini, nggak nyampe 5 detik, 10 detik, udah saya jawab, saya langsung move ke pertanyaan berikutnya. Jadi di situ saya sudah saving tuh. Bisa 60 detik, 50 detik. Ada banyak soal yang saya begituin gitu ya. Yang kira-kira jawabannya udah pasti, soalnya nggak terlalu sulit, itu saya nggak perlu mikir terlalu lama di area tersebut, langsung aja saya isi. Dan soal-soal yang apa istilahnya hitungan segala macam yang di part 3 itu saya kebelakangin terakhir saya ngitungnya, karena itu mengkonsumsi waktu saya cukup banyak, padahal sama-sama nilainya satu soal gitu. Jadi itu Pak. Nah kebetulan begitu saya menyelesaikan itu, kebanyakan sebelum waktunya selesai sekitar 10 menit, 20 menit saya udah selesai. Udah saya submit, ya udah saya keluar, Pak. Jadi gitu, Pak, strateginya, Pak. Dari Mas Stefanus Alexander. Apa bedanya sertifikasi CIA dan QAE? Nah, ini mohon maaf nih, Pak. Saya sebenarnya nggak mau mengkomparasi ya. Cuman kalau sertifikatnya, sertifikasi CIA ini dikenal sebagai sertifikasi global, Certified Internal Auditor. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian lulus CIA di Indonesia gitu, mau kerja di Papua Nugini, mau kerja di New Zealand, mau kerja di Singapura, Malaysia, Amerika, Eropa, Australia, itu masih kepake, Bapak Ibu sekalian. Masih kepake. Itu yang membedakan sih. Kalau QAE saya nggak pernah ikut sih. Jadi saya nggak bisa kasih istilahnya gambaran dia seperti apa ya. Dari Adit, Pak mau tanya bahan part 1 itu yang di IPPF terkait standar atribut 1000 dan part 2 yang di standar kinerja 2000. Mohon sharingnya. Nah iya benar Pak. Jadi kalau part 1 itu lebih ke objectivity, independensi, habis itu perbedaan penugasan, assurance, consulting, ya,
Pokoknya intinya secara standar itu internal audit activities itu akan seperti apa, itu dia yang ditanyain. Nah, kalau yang part 2 itu terkait dengan implementasi dari internal audit activities itu sendiri, mulai dari audit plan, audit program, audit procedures, working papers, summary of findings, report ya kan, entry meeting, exit meeting, communications, monitoring tindak lanjut dan yang lain sebagainya. Jadi emang itu yang membedakan sih. Yang satu terkait dengan internal audit activities harusnya bagaimana, yang dua implementasi dari internal audit activities itu seperti apa. Ibu Leli, Pak, dulu belajar masing-masing part selama 1,5 bulan, boleh info Pak, sehari belajar berapa jam? Saya dulu lebih heavy di latihan soal. Jadi, kalau latihan soal itu setiap sections, dia itu mungkin saya bisa 100 soal kali belajar tuh. Jadi setiap sections itu ada 100 soal, saya ikutin semua 100 soal. Masuk sections berikutnya 100 soal, saya ikutin semua. Saya pelajarin gitu mana yang salah. Nah, saya itu tipe penghafal apabila saya sudah melakukan kesalahan gitu. Ngapalnya lebih cepat kalau misalnya saya ngelakuin salah. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau misalnya lagi latihan soal, saatnya itu salah. Jadi dari situ bisa belajar kenapa saya salah ya. Oh, ini ternyata saya salahnya. Oh, dia ada tuh referensinya. Jadi kalau di yang latihan soal itu apabila ada jawabannya nanti di bawahnya ada referensi ke bukunya, saya buka lagi bukunya, oh ternyata begini, seperti itu. Jadi memang latihan soal sangat membantu. Yang namanya latihan soal itu saatnya salah, jangan pas lagi di ujian itu salah. Jadi pas lagi latihan soal banyak-banyakinlah latihan soal, itu saatnya salah dah. Biasanya kalau salah kita belajar kan dari kesalahan. Orang itu secara natural dia akan lebih banyak belajar dari salah, karena kalau misalnya bener, ini udah gampang nih, nggak perlu saya dalemin lagi, istilahnya kan begitu kan, itu secara natural kan seperti itu. Nah biasanya kalau misalnya salah, kita jadi pengen tahu seperti itu bagaimana. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nah, di sini juga saya istilahnya saya di appendix ya akan dijelaskan mengenai detail dari silabusnya itu sendiri. Nah, di sini ada kompetensi levelnya nih, ada yang basic, ada yang proficient. Kalau basic itu istilahnya sambil lalu baca aja cukup lah. Misalnya ISO 31000 2018 terkait dengan manajemen risiko itu biasanya keluar tuh. Cuman biasanya ya secara ini aja pertanyaannya. Misalnya apa framework risk management yang dipakai umum. Nah, itu nanti keluar tuh ISO 31000. Atau KOSO IRM tahun 2017 itu juga keluar ISO KOSO Integrated Internal Control Framework yang tahun 2013. Nanti ditanya misalnya komponennya itu apa sih dari 5, nanti ada satu tuh yang benar sih, saya salah. Jadi kalau yang kayak gitu-gitu tuh namanya basic level Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau basic level harapannya akan seperti itu. Cuman akan beda apabila yang diharapkan itu proficient. Kalau proficiency itu ada yang namanya konsep itu harus diaplikasikan gitu. Jadi akan lebih detail. Nah, ini detailnya nih. Dari sections ada subsections-nya. Foundations of Internal Auditing itu ada 4 subsections. Masing-masing nanti ada level of knowledge-nya yang mungkin Bapak Ibu sekalian harus pahamin. Jadi kalau basic seperti yang tadi saya ceritakan cukup membaca cukup membaca saja, kalau proficient mesti lebih. Oke. Masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, nanti saya akan kirimkan email untuk pengisian survei dan alamat email Bapak Ibu sekalian. Nanti di situ apabila sudah mengisi, saya akan kirimkan materi ini untuk pegangan Bapak Ibu sekalian. Di situ juga ada nomor telepon saya, ada alamat email saya, ada LinkedIn saya. Kalau misalnya mau tanya-tanya terkait dengan bagaimana sih cara belajar Certified Internal Auditor, mau meminta referensi, rekomendasi untuk ikut ujian, atau mau ngobrol apapun terkait dengan CIA, feel free saja. Bapak Ibu sekalian, nanti surveinya tolong diisi. Jam 5 nanti saya cek, yang mengisi survei nanti akan saya kirimkan materi ini dalam bentuk PDF. Oke, mungkin kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu sekalian, kita sudahi sharing session kita pagi ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, mohon maaf
Kalau misalnya ada kekurangan, ada kesalahan, yang penting itu semangat Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya saya bisa, Bapak Ibu sekalian juga pasti bisa. Asal metode pembelajarannya, keyakinan dirinya dibangun seperti itu. Dan ini yang mungkin akan membedakan Bapak Ibu sekalian, karena saya juga nggak mendapatkan hal ini, akan lebih baik apabila kita belajar dalam grup atau kelompok. Karena di situ kita akan sharing ya, oh ini kok kemarin saya salah ya, kenapa begini ya, oh ini kayaknya saya agak sulit seperti itu. Jadi memang ini yang saya nggak dapetin, karena memang saya nggak ngerti juga gitu ya. Zaman dulu mungkin CIA itu sangat sedikit, makanya nggak mau ada yang, apa istilahnya, nggak ada waktu untuk sharing, dan biasanya pemegang CIA itu orang-orang yang sangat sibuk gitu, akhirnya saya belajar sendiri. Nah, karena di sini kalian, Bapak Ibu sekalian sudah bisa lihat, siapa tahu di sini ada teman-teman segala macam, bikin kelompok belajar Bapak Ibu sekalian, bikin target, bikin metode pembelajaran, di mana di situ kita bisa saling sama-sama belajar gitu, sharing materi segala macam. Insya Allah kalau misalnya kita udah ikhtiar seperti itu, ujiannya akan lebih, istilahnya lebih smooth, sehingga kita bisa lulus CI itu sendiri. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas atensinya. Semoga sukses dalam mengikuti ujian CIA. Semoga kita bisa bertemu ya di event-event AAE berikutnya. Saya pamit mundur. Nanti saya sharing linknya. Di sini juga nanti akan saya sharing link terkait dengan isian survei tersebut untuk bisa mendapatkan materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.